Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita di Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Oke, pada segmen video kita kali ini, ini hari-hari ini mendekati Lebaran ya. Kita tidak bereksperimen ataupun tidak bertutorial mengenai perlampuan dulu ya. Nah, ini adalah salah satu konten juga dari ide kreatif usaha ya, di bidang bersih-bersih ya. Ini kontennya mau Lebaran, kita mau bikin cairan super ajaib dulu. Cairan super ajaib. Nah, ini nanti cairan ini bisa untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di keramik, yang ada di kamar mandi kayak gini. Kalau orang desa itu kamar mandinya nggak pakai keramik ya, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini nanti dengan cairan ini ya, dengan cairan ini nanti bisa bersih dan kayak baru lagi. Wes, ini kayak baru lagi. Ini yang bikin orang penasaran ya. Nah, di konten kita kali ini lain daripada yang lain. Kita mau bereksperimen membuat suatu cairan ajaib yang biasa dipakai dijual di online itu ya, yang harganya sekian ribu. Satu botol gini biasanya itu bisa mencapai 35.000. Padahal kalau kita bikin sendiri itu cuman berapa ya, nggak sampai 12.000 lah ya. Dalam 1 liternya itu nggak sampai 12.000. Tapi kalau kita jual di dunia online, di dunia marketplace, itu ada yang jual 35.000, ada yang jual 45.000 dan macam-macam. Nah, dalam video ini kita mau bikin cairan yang super ajaib ya. Nah, ini konten saya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan konten saya untuk bersih-bersih casing LED yang tempo bulan yang lalu ya. Tempo bulan yang lalu saya bikin konten yaitu cara membersihkan casing lampu LED dengan sangat mudah. Nah, ini kita mau bikin yaitu cairan ajaib dengan menggunakan, nah ini nanti dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sini. Nah, ini nanti bisa sampean tirukan. Nah, ini mumpung masih beberapa hari menuju Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita mau bersih-bersih rumah dulu. Nah, ini sekalian kita bikin tutorial eksperimen konten ya. Oke, untuk membuat cairan ajaib ini, bahan yang pertama ini adalah air ya. Nah, ini air dulur. Ini air biasa itu ya, air sumur. Nah, ini air. Ini saya ambil, ini ukurannya kira-kira ya 1/4 liter lah, segini ya. Air segini. Nah, setelah air ini ada sampo. Ini sampo ini kebetulan kita tidak di endorse dari sampo merek ini, jadi ya kita sampo ini hanya sekedar untuk apa ya, bahan pewangi saja. Bahan yang ketiga, 1, 2. Nah, ini adalah sitrit asid. Nah, ini bahan utama untuk bersih ya, sitrit asid. Sitrit asid ini bisa dibeli di toko-toko makanan, toko-toko perancangan maupun di Alfamart, Indomaret. Ini harganya sangat murah. Segini itu cuma 2.000 perak ya, 2.000 perak. Harganya cuma 2.000 perak. Cuman satu bungkus kayak gini. Terus ya, bahan yang keempat. Nah, ini yang super istimewa adalah larutan HCl. Nah, ini larutan HCl ini bisa Anda dapatkan di toko-toko bangunan, di toko-toko gipsum banyak ya, di bahan kimia, di toko bangunan sudah beredar banyak. Terserah mau kadar yang berapa persen, pokoknya ini memakai HCl. Oke, bahan yang selanjutnya ya. Bahan yang selanjutnya adalah garam. Wah, ini garam ya, garam dapur itu loh dulur ya. Nah, ini garam. Garam asin itulah ya. Nah, dari kesekian bahan ini saya kira paling mudah didapat ya. Paling mudah didapatkan di mana-mana. Garam, sitrit asid atau citron, sampo, terserah mau pakai sampo merek apa. Pokoknya ini sampo. Air ya, air itu mudah banget, dan ini adalah HCl. Nah, larutan ini nanti super ajaib, super mantep pokoknya ya. Nah, kayak apa cara pembuatannya? Ini harus step by step ditirukan, karena kalau dicampur langsung itu tidak jadi. Nah, dari ketiga bahan ini sebenarnya memiliki sifat yang sama, yaitu korosif semuanya. Dari HCl, dari sitrit asid,
dan dari garam ini sendiri memiliki sifat yang korosif semuanya. Tapi kalau ini dipadukan dengan menggunakan satu dan yang lainnya, ini akan menjadi cairan yang super ajaib. Nah, ini saya terinspirasi dari konten teman saya, ya, yaitu Barokah Channel, Berkah Channel ya. Di situ semuanya jual bahan kimianya. Nah, kebetulan kalau sampean semuanya menginginkan semua bahan-bahan yang di tutorial saya, bisa menghubungi beliaunya, yaitu Berkah Channel, yang ada di deskripsi ya. Saya taruh di deskripsi linknya ya. Ini nanti kita akan mau bikin cairan super ajaib. Oke, kita lanjut di videonya. Langkah yang pertama, kita masukin dulu yaitu garam. Ya, kita tidak usah banyak-banyak ya. Kita tidak usah pakai garam banyak-banyak. Kita bisa apa ya? Ini saya membuat dalam kapasitas setengah liter ya. Jadi nanti kalau untuk 1 liter bisa dikalikan bahan-bahannya ini. Nah, untuk kapasitas setengah liter kita bisa gunakan garam, yaitu kira-kira kurang lebih 1,5 sendok atau 2 sendok ya. Nah, ini saya pakai ini, nggak pakai sendok, alat seadanya saya ini. Ini potongan dari led AC. Nah, setelah garam, yaitu kita campur yaitu dengan air. Nah, airnya ini kira-kira 1/4 liter ya. Ini kira-kira 1/4 liter, nggak ada 1 liter. Kalau 1 gini itu 1 liter kok. Kalau 1 gini itu 1 liter, ini setengah. Saya masukkan. Nah, ini kira-kira setengah liter, nggak ada ya, 1/4 liter lah. Nah, ini terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk ini sampai bener-bener tercampur garamnya ya. Nah, kita lihat saja reaksinya bagaimana kalau garam ini direaksikan dengan sitrit asid dan direaksikan dengan HCl. Nah, hasilnya gimana? Pokoknya ditonton terus ya. Nah, setelah sudah tercampur kayak gini ya, lalu kita bisa tambahkan sitrit asid. Ini kita bisa pakai gunakan separuh saja ya. Ini kapasitasnya adalah 50 gram ya. Untuk kapasitas gini, ini 50 gram kayak gini. Kita bisa gunakan ini setengah atau semuanya. Tapi kalau ini saya gunakan semuanya ya. Setelah ini kita aduk lagi dulur ya. Pokoknya dalam satu bahan kita aduk rata sampai dia larut-larut, bener-bener larut dan tercampur dengan air. Nanti kita masukin lagi bahan yang satunya, kita aduk lagi. Nah, ini dia sudah tercampur dan bening ya. Sudah tercampur ya. Nah, setelah ini kita masukin HCl-nya. Nah, kita masukin HCl-nya. Awas, ini air keras, jangan sampai mengenai tangan dahulu sebelum tercampur di sini. Tapi kalau sudah tercampur di sini mengenai tangan nggak apa-apa. Nanti saya akan terangkan kenapa saya kok memakai garam. Nah, itu saya akan terangkan. Nah, ini kita lihat reaksinya bagaimana bila dicampur ini sitrit asid dan garam, kita campur dengan HCl. Dia akan mengeluarkan sedikit asap. Baunya sangat menyengat sekali ini. Ini tadi setengah liter, saya masukin semuanya. Nah, ini. Nah, kenapa saya kok memakai garam, dulur? Nah, kalau kita menggunakan HCl doang tanpa menggunakan garam, baunya itu, waduh, bisa merusak apa ya, paru-paru ya. Baunya itu menyengat sekali dan dia bereaksi dengan sitrit asid, itu akan mengeluarkan asap yang banyak. Ya. Tapi kalau kita memakai garam untuk menetralisir, jadi garam ini sebagai penetralisirnya, dulur. Nah, ini. Jadi kalau HCl kita campurkan dengan garam dan air,
dia akan netral dan tidak berbau. Di konten sebelah itu cuma menggunakan HCl, tidak memakai garam. Padahal garam ini sebagai penetralisir bau yang menyengat pada HCl ini. Nah, oke, kayak gini. Ini kita campur, sudah aduk. Nah, karena ini tidak berbau ya, ini tidak berbau, tidak ada baunya sama sekali ini. Nah, untuk lebih freshnya, nah, kita bisa campurkan yaitu dengan menggunakan pewangi. Nah, ini fungsinya sebagai pewangi doang. Ini fungsinya sebagai pewangi doang, yaitu sampo ini. Saya menggunakan 2 saset ya. Saya menggunakan 2 saset. Kita bisa campurkan langsung. Terserah, ini mau pakai sampo yang jenis apa. Sampo ini jenisnya untuk fungsinya untuk pewangi saja. Nah, ini tidak langsung bisa berbusa ya sampo ini kalau dipadukan dengan HCl ternyata. Nah, kayak gini. Nah, ini setelah ini kita bisa aduk-aduk terus. Nah, ini belum tercampur ya, belum tercampur. Kita aduk-aduk. Nah, nanti warnanya akan kehitam-hitaman dulur ini, karena apa ya, reaksi dari sampo ini. Kita aduk terus sampai merata ya, terus ya, merata. Samponya itu bisa bercampur dengan HCl, karena beda dengan air. Nah, ini masih ada sisa apa ya, sisa-sisa kayak butiran-butiran ini samponya ini. Nah, ini belum tercampur dengan merata. Kita campur aduk terus sampai bener-bener dia merata. Oke, sambil kita aduk ya, kita perinci kita habis berapa untuk membuat tutorial ini. Saya tadi beli ini itu 10.000 ya. Kapasitasnya 1 liter. Tadi saya menggunakan cuman setengah, yaitu 5.000 untuk HCl-nya. Samponya 2 saset yaitu 2.000. Terus garam nggak usah beli. Minta di istri. Terus sitritasinya ini juga 2.000. Berapa? Jadi kesemuanya ini bisa kita total ya, cukup 10.000. Kita bisa menghasilkan cairan super ajaib ini dalam kapasitas 1 liter ya. Ini kalau dijual online biasanya di apa ya, di Shopee, di lain-lain itu ada banyak ya, cairan super ajaib yang bisa membersihkan semua kerak. Itu harganya 35.000, ada yang 50.000. Nah, padahal kalau kita bandingkan dengan ini ya, kita tonton aja nanti hasilnya itu bagaimana ya. Oke, ini larutannya sudah jadi, cairannya sudah jadi kayak gini. Nah, sekarang kita menuju di tempat prakteknya, di kamar mandi dan di keramiknya. Oke, lanjut di videonya lagi. Oke dulur, nah ini kita sudah berada di kamar mandi ya. Ini kamar mandi orang desa itu kayak gini. Nah, ini udah beberapa tahun ya. Biasanya kita itu kalau bersih-bersih itu setahun sekali ya. Ini posisinya udah kayak gitu ya, bisa dilihat ya. Ini posisinya itu kayak gitu. Nah, ini cairannya. Nah, ini cairannya kayak gini kurang lebih. Jadinya hitam ya, karena tadi dimasukin sampo yang asalnya kayak tadi, berubah teksturnya itu menjadi hitam kayak gini. Nah, ini nanti kita akan oles-olesin di sini. Kita akan oles-olesin di situ, di dinding-dindingnya kamar mandi ini. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Ya, kita tonton sampai habis ya. Nah, sekarang kita mau bersihin kamar mandi ini. Oke? Saya akan masuk di dalamnya situ. Nah, ini saya mempraktekkan menggunakan ini tembok apa ya, plesteran ya. Apalagi nanti ini kalau untuk keramik itu malah, waduh, malah hasilnya itu bisa 2 kali lipat bersihnya kalau keramik. Masalahnya keramik itu mudah banget dibersihkan, nggak usah pakai cairan ajaib pun sudah bisa untuk membersihkan keramik. Nah, ini kalau keramik kayak gini nanti bisa juga diaplikasikan di WC ya, WC kayak gitu. Nah, ini kotorannya itu kayak gini. Ini nanti kalau kita pakai cairan ini bisa kembali baru lagi dulur. Nah, oke. Ini kita praktekin yang menggunakan kamar mandi yang jenisnya kayak gini. Itu kerak banget kayak gini ya. Nah, ini kamar mandinya kayak gini. Oke. Kita masuk dulu, kita olesin bagaimana nanti hasilnya ya. Nah, ini
kita cukup oles-olesin dulu untuk membersihkan ini, tidak usah apa ya. Nah, kita cukup olesin gini. Nah, kita cukup olesin gini. Nah, kita cukup olesin kayak gini dari atas ke bawah ya. Nah, ini kalau sampean lihat, sampean apa ya, perhatikan, ini ada kayak prutuk gitu. Nah, kita ratain ya, kita olesin gini sampai merata. Nah, ini baunya enak ya, ini nggak berbau HCl lagi, ini berbau aromaterapi, sampo, dari sampo tadi. Nah, ini cukup kayak gini, nggak usah main gosok-gosok sampai waduh capek-capek ya. Jadi cukup kayak gini, nanti hasilnya kita lihat. Nah, ini kalau kita perhatiin ada suaranya kayak gitu. Nah, ini reaksi rontok dengan sendirinya, dulur. Ini reaksi rontok dengan sendirinya. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, itu bawahnya itu. Nah, itu rontok dengan sendirinya ya. Waduh. Ini mantep banget, dulur. Nah, itu luberan dari atas ini itu ke bawah sini. Nah, itu. Nah, ini kotorannya sudah jatuh dengan sendirinya. Ini nanti bisa kita apa ya, oles-olesin gini sampai beberapa kali ya, sampai beberapa kali. Nah, terus setelah ini kita biarin dulu ini sampai kira-kira durasi 25 menit ya, 5 menit sampai dengan 20 menit. Setelah ini nanti langsung saja kita apa itu bersihin, kita siram pakai air. Nanti hasilnya bagaimana. Oke, ini video ini saya skip dulu karena durasinya lama banget. Saya tunggu sampai 20 menit. Sembari 20 menit saya akan ratakan ini semuanya. Nah, ini hitam banget. Ini udah kelihatan bersih. Nah, ini udah kelihatan bersih ya. Ini yang atas ya. Ini masih beberapa menit ini, dulur. Nah, ini masih beberapa menit. Itu udah kelihatan bersih. Padahal tadi kayak gini ya. Oke, ini saya skip dulu. Ini saya biarin 5 menit. Nanti kita kembali lagi. Oke, dulur, ini durasinya sudah hampir 10 menit ini saya biarin tadi. Saya biarin di sini. Bentar, ini saya kasih air dulu. Nah, ini udah dengan enggak saya gosok-gosok ya. Enggak saya gosok-gosok sama sekali. Saya biarin gini aja. Nah, sekarang saya mau kasih siram air. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini saya siram air. Bagaimana hasilnya? Wih, mantap dulu. Nah, ini udah lumayan bersih ya kalau kayak gini. Nah, ini udah lumayan bersih. Nah, ini bisa dilihat dulur ya hasilnya tadi. Nah, ini masih kayak gini ya. Nah, ini tinggal gosok-gosokin gini ya. Nah, ini waduh mantep banget dulur. Nah, saya gosok-gosokin gini, saya siram sekali lagi. Hilang sama sekali dulur. Nah, ini hilang sama sekali itu apanya, lumutnya ya. Aduh. Nah, ini mantep dulur. Nah, tadi asalnya kayak gini ya. Ini belum saya bersihin yang tadi. Nah, kayak gini. Ini udah lumutan kayak gini. Nah, ini. Nah, itu dulur ya. Tuh hasilnya kayak gini dulur ternyata. Wah, mantep banget dulur. Cairannya tuh memang super cair bener. Ya. Oke, kita lanjut di eksperimen berikutnya, membersihkan kamar WC di kloset ya, di kloset WC ya. Oke, lanjut. Oke, ini kondisinya kloset kita itu kayak gini. Nah, itu ada kerak-keraknya itu di bagian pinggir-pinggir. Nanti stepnya cara pembersihannya sama seperti dengan di kamar mandi tadi.
saya bersihin, saya kuasin dulu merata, saya tunggu sampai 5 menit. Oke, lanjut. Oke dulur, nah ini sudah durasi kira-kira berapa menit tadi? 5 menit, 5 menit ya, 5 menit. Nah ini posisinya kayak gini, masih kayak gini, saya biarin saja. Nggak saya gosok-gosok, nggak saya apa, setelah tadi saya olesin pakai ini ya. Nah ini masih kotorannya masih tersisa kayak gini. Nah ini kotor banget ya. Nah ini oke, nanti saya akan langsung siram aja pakai air. Nanti hasilnya gimana ya untuk ini. Nah mestinya kalau untuk jenis keramik itu kalau menggunakan cairan ajaib ini itu lebih mudah dulur biasanya ya. Kalau yang menggunakan tadi di kamar mandi sana itu yang kayak gitu aja udah rontok ya, apalagi yang keramik itu biasanya lebih mudah ya, menempelnya itu lebih ndak setajam punyanya cek tembok langsung kayak gitu. Siram pakai air. Nah ini air ya, air bersih ini ya bisa sampean perhatikan ya. Nah ini dulur. Nah ini dulur, ratakan. Nah ini, nah dulur bisa. Nah ini, nah nggak saya skip ya videonya ya. Nah ini nggak saya apa ya, nggak saya bilang, nggak saya apa gosok-gosok sama sekali. Nah hasilnya dulur, wah mantap dulur. Nah kayak gini ya, oh hasilnya itu luar biasa banget dulur ya, bersih kayak baru lagi ya. Nah kayak baru lagi. Ini masih ada sisa sedikit di sini, masih ada sisa sedikit di sini ya, lumrah lah ya, nggak saya gosok-gosok, nggak saya apa-apain. Nah kayak gini dulur. Oke, video ini semoga singkat, ada manfaatnya. Nah, silahkan buat sendiri cairan kayak gini ya. Silahkan bikin, samakan tutorial dengan saya ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sedikit semoga ada manfaatnya. Terima kasih.